Selamat siang semuanya, nama saya Melisa dengan NIM 20104172253. Kelas A1 Manajemen semester 3 dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran 1. Dosen pengampu Bapak Ade Mursalin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan meringkas bab 6 tentang bauran pemasaran produk. Definisi marketing mix. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan, yang dipadukan oleh frame untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran. Marketing mix adalah semua faktor yang dapat dikuasai oleh seseorang manajer pemasaran dalam rangka mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu produk, place, price, dan promotion. Arti produk dan macam-macam produk. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan pada pasar, baik produk nyata ataupun produk tidak nyata atau jasa, sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan pasar. Ada dua macam kelompok produk atau goods, yaitu yang pertama consumers goods atau organisasi konsumsi. Barang yang digunakan secara langsung oleh konsumen dan tidak dijual kembali. Convenience goods atau kemudahan dalam memperoleh. Barang-barang yang dapat dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen, di mana dalam memperoleh barang tersebut konsumen tidak perlu mengeluarkan daya upaya yang sulit, karena barang-barang tersebut biasanya berada di sekeliling konsumen. Contoh, beras, gula, odol, sikat gigi, rental komputer, cuci sepeda motor. Shopping goods, barang-barang yang dibutuhkan konsumen di mana dalam memperoleh barang tersebut, konsumen perlu mengadakan penelitian terlebih dahulu atau perbandingan dari satu toko atau display ke toko yang lain. Yang dibandingkan yaitu kualitas, jenis, desain, dan harga. Bisa dibandingkan menjadi 3 macam. Yang pertama fashion goods, pakaian, sepatu, aksesoris. Yang kedua service goods, alat-alat rumah tangga, tempat tidur. Yang ketiga bulk goods, barang yang dibeli dalam jumlah yang besar, contoh pasir, batu bata, tetapi untuk kebutuhan sendiri, dan jasa seperti dokter, laboratorium, asuransi, travel, dan rumah sakit. Specialty goods, barang-barang yang dibeli konsumen di mana saat pembelian para konsumen memerlukan daya upaya khusus, seperti menabung dulu atau jarak dan lokasi jauh. Contoh TV, mobil, buah apel Malang, mangga Probolinggo. Jasanya taman rekreasi ke Pasar Putih. Yang kedua perabotan ke orang pintar di desa. Yang ketiga menginap di hotel. Dan yang keempat menabung di bank. Industrial goods atau barang konsumen, barang-barang yang dibeli untuk diperdagangkan lebih lanjut atau barang yang akan dipakai dalam proses pengolahan lebih lanjut. Yang pertama, raw materials atau bahan-bahan mentah, seperti besi, baja, kanvas, dan kayu. Yang kedua, fabricating materials atau bahan kebutuhan pabrik, seperti tekstil. Yang ketiga, operating supplies atau bahan-bahan kebutuhan operasi, seperti bensin, solar, dan oli. Yang keempat, yaitu instalasi atau peralatan yang vital, seperti mesin penggiling tebu pada pabrik gula, mesin tenun dari pabrik tekstil. Yang kelima, aksesoris equipment atau peralatan tambahan, seperti trailer, alat-alat pengangkut barang dari darat ke kapal. Jasanya akuntan publik, tenaga kerja kontrak, lawyer atau pengacara firm. Dan ada beberapa macam perilaku terhadap produk agar permintaan terhadap produk meningkat, seperti antara lain yang pertama yaitu packing, yaitu pengemasan atau pembungkusan barang-barang dengan tujuan melindungi barang tidak rusak dan tetap utuh. Contohnya TV dibungkus dengan kayu, karton,
busa agar tahan goncangan. Packingan agar kemasan menarik, lucu supaya konsumen berminat untuk membeli. Contoh, kue-kue, alat-alat kecantikan, peralatan tulis yang dibungkus dengan unik. Strategi dalam mengemas suatu produk biasanya seperti merubah kemasan. Secara umum ada 2 alasan manajemen merubah kemasan, yaitu yang pertama, untuk menangkal turunnya penjualan. Yang kedua, untuk memperluas pasar dengan menarik kelompok baru para konsumen. Lebih khususnya, manajemen ingin memperbaiki kemasan yang kurang baik atau untuk memanfaatkan bahan kemasan baru, misalnya untuk promosi atau iklan. Kedua, kemasan lini produk. Perusahaan memutuskan apakah mengembangkan kemasan yang sama untuk beberapa produk atau kemasan yang berbeda untuk masing-masing produk. Kemasan kelompok seperti atau family packing mencakup pendayagunaan kemasan yang serupa untuk semua produk atau kemasan yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Contohnya, perusahaan rokok gudang garam. Yang ketiga, kemasan yang dipakai ulang dapat merangsang konsumen untuk membeli lagi produk yang isinya telah dipakai. Yang keempat, kemasan aneka ragam. Contoh, kemasan permen, minuman ringan dan atau soft drink. Kritik sosial ekonomi terhadap produk antara lain, meskipun kemasan memiliki banyak manfaat, tetapi masih terdapat beberapa kritikan terhadap kemasan. Di antaranya, bahwa kemasan bersifat memboroskan sumber daya, memakan biaya yang tinggi, merugikan kesehatan atau termasuk polusi lingkungan, dan juga bahwa kemasan cenderung untuk memperdaya konsumen. Ada beberapa faktor yang mendorong semakin meningkatnya fungsi dari kemasan. Yang pertama, di toko-toko atau supermarket. Makin banyak jumlah produk yang dijual dengan cara pembelian mengambil sendiri barang-barang yang diperlukan, sehingga kemasan harus berfungsi lebih banyak lagi dalam proses penjualan. Kemasan harus menarik, meyakinkan konsumen, dan memberi kesan secara menyeluruh. Yang kedua, kemakmuran konsumen akan berarti bahwa konsumen bersedia membayar lebih mahal bagi kemudahan, penampilan, ketergantungan, dan prestige dari kemasan yang lebih baik. Yang kedua, branding name atau simbol yang digunakan pada suatu produk agar produk dapat memperkenalkan produknya guna membedakan dengan produk lain. Tujuannya, yang pertama, kontak yang kontinu dengan pasar sehingga dapat mengontrol pasar, dan yang kedua, memperbesar kebebasan dalam penentuan harga promosi. Yang ketiga, perlindungan terhadap produk. Yang keempat, promosi. Yang kelima, melindungi perusahaan dari pemalsuan. Ciri-ciri produk karakteristik brand name yang baik. Yang pertama, mudah diucapkan dan diingat atau pendek. Contoh, Lux, Time kacang Garuda. Yang kedua, memberikan arti tambahan yang benar terhadap pembelian. Contoh, attack artinya penyerangan terhadap kotoran. Look artinya mewah. Yang ketiga, labeling. Selembar kertas, metal atau benda lain yang dibubuhkan pada produk yang menunjukkan tanda atau informasi tentang isi, milik, dan sumber. Informasi berupa kualitas barang, good, better, best descriptive product. Kegunaannya, karakternya, indikasi cara pencegahan informatif produk. Kadar kimianya, berat, ukuran, campuran, bahan-bahan apa yang digunakan, petunjuk pemakaian diproduksi oleh. Label adalah bagian dari sebuah produk
yang membawa informasi verbal tentang produk atau tentang penjualannya. Label merupakan bagian sebuah kemasan atau merupakan etika lepas yang ditempelkan pada produk. Pemberian label dapat berfungsi yang pertama mengidentifikasi produk atau merek. Yang kedua menggolongkan produk. Yang ketiga menjelaskan beberapa hal mengenai produk. Yang keempat dapat digunakan sebagai alat untuk promosi. Warranty atau garansi, suatu jaminan dari produsen bila barang-barang yang terbeli tidak sesuai dengan pesanan dan dengan adanya warranty yang terbeli tidak sesuai dengan pesanan dan dengan warranty memberikan suatu kepastian yang lebih meyakinkan konsumen. Tetapi ada syarat pengembalian barang antara lain. Yang pertama, tenggang waktu atau produsen biasanya memberikan jeda waktu yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Contoh, TV rusak dalam 3 tahun, produsen memberikan tenggang waktu di bawah 3 tahun, misalnya 1 tahun. Yang kedua, produk yang dikembalikan rusak karena kesalahan teknis dari produsen, bukan dari konsumen. Contoh, kamera rusak karena dijatuhkan konsumen. Dalam hal ini, produsen tidak boleh menanggungnya. Service, suatu aktivitas yang ditawarkan pada orang lain atau konsumen dan tidak menghasilkan suatu kepemilikan. Contoh, pengiriman barang seperti AC atau servis AC. Strategi pemasaran produk di bawah ini. Jelaskan hanya sebagian kecil mengenai strategi pemasaran terhadap produk baik untuk produk baru maupun pengembangan produk yang sudah ada. Antara lain, produk line atau lini produk, yaitu kelompok produk yang berhubungan dengan erat karena fungsinya serupa, dijual kepada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan lewat jenis toko yang sama, atau masuk dalam kisaran harga yang sudah ada. Contoh, suatu firm semula ada di ujung atas dari pasar, kemudian memperpanjang lininya ke bawah dengan alasan-alasannya. Yang pertama, mungkin perusahaan itu pertama kali masuk kelas untuk membangun citra mutu dan memang bermaksud untuk turun ke bawah. Yang kedua, mungkin perusahaan mau menanggapi persaingan dengan kelas atas dengan menyerbu kelas bawah. Product development, yaitu suatu usaha yang direncanakan dilakukan dengan sadar untuk memperbaiki produk yang ada atau untuk menambah banyaknya ragam produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Partisipasi dalam perencanaan produk, ide-ide dapat muncul dari konsumen, distributor, industrial, buyer, investor, dan pabrik. Bentuk-bentuk produk development. Yang pertama, initial development atau penyempurnaan produk. Perusahaan yang sedang sengaja memulai mendesain suatu produk memiliki sifat atau karakter tertentu dan mampu memberikan kegunaan tertentu. Yang kedua, product improvement atau penyempurnaan produk. Suatu pencernaan yang menekankan pada produk atau perubahan isi dengan tujuan agar mempunyai sifat baru. Contoh, cold pick up menjadi cold station. Barang yang high styled, barang-barang yang berhubungan dengan mode out of date or up to date. Yang ketiga, new uses and application atau kegunaan baru dan aplikasi. Product diversification, yaitu suatu perluasan pemilihan barang dan jasa yang dijualnya oleh perusahaan dengan jalan menambah produk baru ataupun memperbaiki tipe, warna, mode, ukuran, jenis dari produk yang sudah ada dalam rangka memperoleh laba maksimal. Ada 2 jenis produk diversification. Yang pertama, divisi praktis.
Peningkatan jumlah, warna, model, ukuran, dan jenis. Contoh bentoel Renaja, bentoel internasional, bentoel X4. Yang kedua, definisi strategi yang luas. Produk yang sama sekali beda, contoh percetakan, lensing sepeda motor, dan rokok. Produk life cycle atau PLC, yaitu daur hidup produk, yaitu suatu grafik yang menggambarkan riwayat suatu produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Tahap-tahapan produk. Yang pertama, tahap pengembangan produk. Yang kedua, tahap pengenalan. Yang ketiga, tahap pertumbuhan produk atau tahap kedewasaan produk. Yang keempat, tahap penurunan produk. Pengembangan produk baru. Ada 3 kategori produk baru. Yang pertama, produk yang benar-benar inovatif dan unik, yaitu yang sampai sekarang belum ditemukan, padahal sangat dibutuhkan, atau produk yang berbeda dari produk yang ada tetapi sama-sama memuaskan keinginan. Contohnya, yang pertama, plastik yang bersaing dengan kayu dan besi. Yang kedua, tenaga matahari yang menyaingi sumber-sumber energi yang lain. Produk pengganti yang benar-benar berbeda dari produk yang ada. Contoh, kopi instan yang menggantikan kopi tubruk dan kopi giling. Yang ketiga, produk imitatif, yaitu produk yang baru bagi perusahaan tertentu, tetapi di dalam pasar sudah bukan merupakan produk yang baru. Faktor-faktor yang menunjang pengembangan produk pada kemajuan teknologi, perubahan dalam kebutuhan konsumen, daur hidup produk yang semakin pendek, langkah-langkah pengembangan produk baru. Yang pertama, mewujudkan gagasan produk baru. Yang kedua, menyaring dan menilai gagasan-gagasan untuk menentukan mana yang berharga untuk dikembangkan. Yang ketiga, menganalisis bisnis seperti mengidentifikasi ciri-ciri produk. Yang kedua, memperkirakan permintaan pasar dan kemampuan produk dalam menghasilkan laba. Yang ketiga, menyusun sebuah program untuk mengembangkan produk. Yang keempat, menetapkan tanggung jawab untuk studi lebih lanjut. Kemungkinan pelaksanaan produk. Yang keempat, pengembangan produk atau product development. Yang kelima, uji pemasaran atau marketing test. Yang keenam, komersialisasi kriteria pabrik untuk produk baru. Seperti harus ada permintaan pasar yang cukup. Yang kedua, produk harus cocok dengan standar sosial dan lingkungannya. Produk harus sesuai dengan struktur pemasaran perusahaan yang sedang berjalan. Penyebab kegagalan produk baru disebabkan oleh riset pemasaran yang jelek, seperti salah menilai produk yang dikehendaki pasar. Yang kedua, terlalu optimis menilai potensi penjualan produk baru. Yang ketiga, kekurangan pengetahuan akan motif dan kebiasaan pembelian. Yang kedua, masalah teknis dalam desain produk atau produknya. Yang ketiga, kualitas penampilan yang buruk dari produk. Yang keempat, produk terlalu rumit. Arti jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan pada suatu produk fisik. Tawaran perusahaan kepada pasar biasanya mencakup beberapa jasa. Komponen jasa dapat merupakan bagian kecil atau bagian utama dari total penawaran. Penawaran dapat dibedakan menjadi 5 kategori. Yang pertama, barang berwujud murni atau tidak ada jasa yang menyertai produk tersebut. Yang kedua, barang berwujud yang disertai jasa. Contoh, mebel dengan jasa pengiriman, buah-buahan dengan packingan,
Yang ketiga, campuran, yaitu barang jasa yang ditawarkan dengan proporsi yang sama. Contohnya, restoran yang menyediakan makanan dan pelayanan. Yang keempat, jasa utama yang disertai barang. Contoh, jasa penerbangan atau transportasi, dan selama perjalanan ada makanan, minuman, dan majalah. Yang kelima, jasa murni. Contohnya, jasa menjaga bayi, psikoterapi, dan memijat. Karakteristiknya yang tidak terwujud atau instansibility. Jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, dan didengar ataupun dicium sebelum jasa itu dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian, pembeli akan mencari tanda atau bukti dari kualitas jasa. Mereka akan menarik kesimpulan mengenai kualitas jasa dari tempat orang lain, peralatan, alat komunikasi, simbol, dan harga yang mereka lihat. Karena itu, tugas penyedia jasa adalah mengelola bukti-bukti itu untuk mewujudkan yang tidak berwujud. Konsumen harus memiliki keyakinan penuh terhadap produsen. Yang kedua, tidak terpisahkan atau inseparability. Umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan, tidak seperti barang fisik yang diproduksi, disimpan dalam penyediaan, distribusikan lewat berbagai cara, kemudian baru dikonsumsi. Strategi pemasaran jasa. Dengan mempertimbangkan karakteristik jasa di atas, maka ada beberapa strategi pemasaran yang dapat dilakukan perusahaan tersebut. Antara lain, yang pertama, strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh karakteristik tidak berwujud, yaitu menekankan petunjuk-petunjuk yang tampak seperti tempat atau desain interior dan eksterior. Sumber daya manusia seperti ramah, responsif, murah senyum, dan berpakaian rapi. Peralatan seperti komputer, meja, kursi. Bahan-bahan komunikasi seperti brosur, pamflet, leaflet, papan pengumuman. Simbol perusahaan dan harga. Yang kedua, menggunakan sumber daya manusia lebih banyak daripada sumber daya manusia untuk pemasaran produk. Strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh karakteristik tidak terpisahkan, yaitu yang pertama, melakukan seleksi dan pelatihan secara cermat terhadap publik kontak personil. Yang kedua, menggunakan berbagai macam lokasi jasa. Yang ketiga, strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh karakteristik bervariasi, yaitu yang pertama, menambah dan memanfaatkan peralatan canggih, serta melakukan standarisasi produksi. Yang kedua, melakukan service customization, artinya meningkatkan intensitas interaksi antara perusahaan dan pelanggan, sehingga produk dan program pemasar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan setiap pelanggan. Yang keempat, strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh karakteristik tidak tahan lama, yaitu yang pertama, menggunakan berbagai pendekatan untuk mengatasi masalah permintaan yang berfluktuasi, seperti manajemen permintaan. Misalnya, tidak melakukan apapun, artinya membicarakan frekuensi dan volume permintaan apa adanya. Yang kedua, mengurangi permintaan pada periode permintaan puncak. Yang ketiga, meningkatkan permintaan pada saat sepi. Yang kedua, melakukan penyesuaian permintaan dan kapasitas secara simultan sehingga tercapai kesesuaian antara keduanya, seperti manajemen pemasaran dengan cara menggunakan karyawan paruh waktu pada periode sibuk, menyewa atau berbagai fasilitas dan peralatan tambahan dengan perusahaan lain. Selama periode sibuk, setiap karyawan hanya melaksanakan tugas-tugas pokok, sementara aktivitas yang bisa ditunda akan dilaksanakan pada saat permintaan sepi. Meningkatkan partisipasi para pelanggan, melakukan pelatihan silang kepada karyawan, sehingga karyawan memiliki keterampilan di bidang lain
dan dapat saling membantu bila permintaan ramai. Sekian dari ringkasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.